Hi guys, welcome back to my YouTube channel with me Sandi. So dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai antibiotik resisten. Nah, jadi mengapa antibiotik resisten itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia? Maka dari itu simak video berikut ini. Sebelum mengetahui mengapa resistensi antibiotik itu sangat berbahaya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu antibiotik. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Obat ini idealnya hanya boleh digunakan sesuai resep dan petunjuk dokter. Saat mendapatkan obat antibiotik dari dokter, kita perlu mengkonsumsinya sampai habis dan sesuai petunjuk dokter. Apabila kita tidak mengkonsumsi antibiotik dengan benar, maka bakteri yang ingin dibunuh bisa tumbuh kembali atau justru menjadi kebal atau resisten terhadap antibiotik tersebut. Ada beberapa mekanisme bakteri resistensi terhadap antibiotik. Yang pertama adalah inaktivasi enzim. Ada enzim bakteri yang dapat menonaktifkan antibiotik. Salah satu contohnya adalah enzim laktamase yang menargetkan bagian dari antibiotik, yaitu cincin laktam dari penisilin. Enzim laktamase memecah cincin tersebut sehingga mencegah antibiotik mengikat targetnya. Yang kedua, modifikasi antibiotik. Bakteri kadang-kadang dapat menghasilkan enzim yang mampu menambahkan kelompok kimia yang berbeda untuk antibiotik. Terdapat dua mekanisme resistensi yang dimediasi oleh bakteri dalam memperoleh enzim. Yang pertama, bakteri dapat memperoleh enzim yang secara kimia memodifikasi target antibiotik dalam bakteri dengan menambahkan kelompok kimia tambahan. Contohnya enzim metilat yang menambahkan gugus metil ke bagian ribosom yang merupakan target eritromisin. Kedua, jenis enzim bertindak dengan memodifikasi antibiotik itu sendiri secara kimia, yang mencegah antibiotik mengikat ke situs targetnya. Contohnya modifikasi enzim aminoglikosida yang menambahkan gugus asetil tambahan terhadap antibiotik aminoglikosida seperti kanamisin. Mekanisme yang ketiga yaitu pompa antibiotik keluar dari sel bakteri. Bakteri dapat menghasilkan pompa yang berada di membran atau dinding selnya. Beberapa pompa ini juga dapat mengangkut antibiotik keluar dari bakteri. Dengan cara ini menurunkan konsentrasi antibiotik di dalam sel bakteri. Mutasi pada DNA bakteri dapat membuat bakteri menghasilkan lebih banyak pompa tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan resistensi. Mekanisme yang keempat yaitu kamuflase targetnya. Perubahan komposisi atau struktur target pada bakteri akibat mutasi pada DNA bakteri dapat menghentikan interaksi antibiotik dengan targetnya. Contohnya resistensi penisilin pada Streptococcus pneumoniae, di mana akuisisi mutasi pada protein pengikat penisilin yang menjadi target penisilin. Adanya mutasi pada protein pengikat penisilin berarti penisilin tidak dapat lagi mengikat dan membunuh bakteri. Mekanisme yang kelima yaitu mengekspresikan protein alternatif. Beberapa bakteri mampu menghasilkan protein alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti protein yang dihambat oleh antibiotik. Misalnya bakteri Staphylococcus aureus dapat memperoleh gen resistan MAC-A dan menghasilkan protein pengikat penisilin yang baru. Mekanisme yang keenam yaitu overproduksi dari target. Bakteri juga dapat memproduksi target antibiotik secara berlebihan, yang artinya terdapat kelebihan protein target antibiotik dibandingkan dengan antibiotik itu sendiri. Overefraksi kadang-kadang ditemukan dalam kombinasi dengan mutasi yang menurunkan kemampuan antibiotik untuk mengikat targetnya. Pemakaian antibiotik yang tidak tepat beresiko menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik. Hal ini menyebabkan kuman semakin sulit untuk diobati, sehingga dokter perlu menggunakan jenis obat antibiotik yang lebih kuat atau dengan dosis yang lebih tinggi. Pada sebagian kasus, bakteri sudah kebal atau resisten terhadap antibiotik itu sama sekali tidak dapat diobati dengan antibiotik. Nah, hal tersebut dapat membahayakan kesehatan dan berisiko tinggi menyebabkan terjadinya komplikasi yang berbahaya bagi tubuh manusia. Oleh karena itu, kita perlu mengkonsumsi antibiotik dengan benar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan atau dilakukan sewaktu menggunakan antibiotik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsumsi antibiotik sampai habis sesuai dengan dosis dan petunjuk penggunaan yang diresepkan oleh dokter. Kedua, jangan menghentikan konsumsi antibiotik sebelum waktunya tanpa berkonsultasi dengan dokter. Yang ketiga,
Jangan menyisakan antibiotik dan memberikannya kepada orang lain. Dan yang terakhir, minum antibiotik dengan menggunakan air putih, bukan dengan susu, minuman beralkohol, ataupun jamu. Jika kita mendapatkan resep obat antibiotik, apapun jenisnya, ingatlah untuk selalu menggunakan obat tersebut hingga jumlah atau waktu yang ditentukan oleh dokter. Hal ini sangat penting agar infeksi bakteri bisa sembuh sepenuhnya dan tidak terjadi resistensi bakteri yang bisa sangat berbahaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Pesan untuk kita semua yaitu bijak dalam menggunakan antibiotik.